Halo teman-teman semuanya, teman-teman TikTok semuanya ya. Siang ini saya mau bercerita ya. Di sini saya mengalami satu keanehan ya. Kalian tuh gini ya. Biasanya orang sakit itu butuh dokter. Ya. Nah, kalau orang kan ada ya orang yang divonis dokter karena sakit jantungnya parah atau sakit kankernya parah, itu divonis dokter. Biasanya itu ada yang dokter yang memvonis kamu karena sakitnya parah, jadi ya paling hidup kamu hanya 1 bulan aja gitu ya. Ada yang seperti itu ya. Nah, tapi kalau sakit penyakit didoakan orang itu kemudian sakitnya sembuh ya, kemudian hilang dan orang itu bisa hidup sampai sekarang, otomatis orang itu akan senang sekali ya. Nah, suatu hari saya tuh di sini kan saya jaga kakek ya. Suatu hari saya tuh ngantar kakek, dibawa tuan yang ngantar kakek pergi ke rumah sakit karena kakek tuh sakit dari kepala belakang sampai depan. Intinya tuh waktu di rumah sakit tuh dokter menyatakan bahwa ini masalah besar, sakit ini benar-benar luar biasa. Wah, dokter sudah menyatakan begitu ya. Ini kakek saya jaga, sedangkan saya berpikir di rumah masih ada nenek saya jaga, jadi saya kan jaga 2 orang tuh ya, kakek juga nenek juga. Nah, tapi waktu itu kalau kakek kena penyakit yang aneh-aneh ya, nanti aku yang susah gitu. Akhirnya waktu kan itu dokter menyatakan harus dirongsen ya, harus dirongsen karena memang penyakitnya itu katanya luar biasa parah dan sangat luar biasa, itu penyakit masalah besar lah pokoknya gitu. Nah, terus saya doa aja dengan iman ya, saya doa, roh sakit penyakit aku perintahkan keluar bilang. Nah, waktu itu sudah kakek masuk ke ruang rongsen. Wah, udah selesai, ditunggu. Saya, tuan, kakek nunggu beberapa menit untuk nunggu hasil rongsen itu ya. Setelah menunggu beberapa menit ya, sekitar 15 menit ada ya, lalu saya lalu kakek dipanggil di ruang dokter karena rongsennya udah jadi, kemudian dilihat sama-sama di sana ya. Saya ya tuan ya kakek sendiri melihat ada penyakit masalah besar apakah itu, dan penyakit apakah itu, pokoknya masalah besar, penyakit yang sangat luar biasa mengerikan gitu ya gitu. Nah, setelah itu dibuka itu komputer, dibuka, dicari, nol, nggak ada penyakitnya. Sampai dokternya bingung, kok nggak ada gitu, mana ya, diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi, dan memang tidak ada penyakitnya. Bahkan dokternya bilang gini, ini harus menunggu 1 bulan untuk supaya kelihatan penyakitnya. Wow, jadi kalau sakit penyakit sudah diusir, sudah saya usir, sudah pergi ya, sudah nggak ada penyakitnya, katanya 1 bulan nanti akan kelihatan penyakitnya lagi. Wow, keren ya. Terus tapi sampai tuan saya itu nggak percaya, ini pasti gara-gara diusir, jadi penyakit itu datang lagi gitu. Jadi diusir datang lagi, dipikir permainan. Kalau sudah 1 kali diusir pergi ya sudah ya kan. Nah, terus tuan sendiri nggak percaya, dibawa ke rumah sakit, dirongsen sama tanpa saya, tapi dengan kakaknya ya. Hasilnya pun sama, nol, nggak ada. Lah sudah diusir, sudah pergi ya sudah gitu. Lah nek sing ngusir benggolane masih di sini, mek kembali malah bonyok ya kan, ibaratnya kan gitu ya. Terus
apa namanya, satu kali anak-anaknya perempuan, kakek nenek juga nggak percaya kalau kakek ini nggak sakit, nggak percaya kalau sakit itu sudah pergi, nggak percaya kalau sudah, pokoknya dicari pindah ke rumah sakit lain, apa namanya, dokter lain, dan yang apa namanya yang ngantar juga bukan saya, ganti lain sama dengan kakaknya. Wah, dibawa ke rumah sakit, silakan. Saya disuruh anaknya yang terakhir itu bilang gini, kamu besok di rumah sama nenek, kamu jangan ikut-ikutan ke rumah sakit, itu kakek akan ke rumah sakit tapi tidak sama kamu, sama Tace gitu, kakaknya gitu. Oke, tapi ngapain dibawa ke rumah sakit? Nggak sakit kok dibawa ke rumah sakit. Yang biasanya yang butuh dokter itu orang sakit, bukan orang yang tidak sakit, ya kan? Orang sehat kok pergi ke dokter ngapain, ya kan? Nah, lalu ya setelah kakek dibawa oleh anak-anaknya perempuan pergi ke apa namanya, juga menantunya ya, juga kakaknya ya, itu pergi ke rumah sakit lain, pergi ke pokoknya dokter lain gitu ya, nggak sama rumah sakitnya. Setelah pulang alhasil sama, nggak ada penyakitnya. Lah heran saya, anehnya itu gini, wong penyakit sudah diusir kok dicari, sudah pergi kok dicari, berarti cinta banget dong sama penyakit ya, nggak boleh penyakitnya pergi, berarti suka banget dong kalau sakit ya. Lah saya juga bilang gini, kalau memang tidak percaya ya sudah, jelajahi saja seluruh rumah sakit Taiwan, ya kan. Terus apa namanya, kalau nggak percaya lagi ya pergi dibawa ke luar negeri, cari penyakitnya, habiskan uangmu cari penyakit kok dicari ya, penyakit sudah pergi kok digolei, di apa namanya, nggak percaya kalau dia sudah pergi, di mana kamu di mana, ih kok begitu ya gitu. Tapi ya biarkan saja, itu memang kuasa Tuhan yang bekerja, bukan saya. Kalau saya hanya apa namanya, beriman supaya roh sakit penyakit itu pergi, keluar, pergi gitu aja, udah gitu, supaya kakek nggak ada masalah, nggak ada sakit-sakit apa-apa gitu ya. Jadi kalau tidak dipercayai tidak apa-apa, bahwa itu apa namanya, mereka sedang melihat kuasa Tuhan yang bekerja ya, bahwa Tuhan itu memang benar-benar ada dan kuasanya benar-benar nyata gitu. Dan kuasa Tuhan itu akan menyertai orang-orang percaya. Kalau orang benar itu apa namanya, akan disertai Tuhan, hidupnya akan dipelihara Tuhan, langkah-langkahnya akan dijaga Tuhan. Kalau orang fasik itu akan tergelincir pada suatu saat, dan itu ya saya sudah membuktikannya sendiri ya. Bagaimana saya berjaga-jaga dalam doa ya, waktu ada serangan-serangan dari setan yang ilmu kungfu tinggi, yang segala macam, kadang bengek ya, itu nggak mempan. Bahkan malah katanya saya malah ada pagar besi, ada pagarnya pagar tembaga, ada pagarnya pagar emas dan sebagainya, dan tetek bengek dan itu harus dihilangkan, harus dicabut, harus dibuang supaya saya apa namanya, kalau diserang bisa langsung tumbang gitu. Jadi lagi-lagi menyerang nggak bisa, apa namanya, karena saya percaya bahwa Tuhan itu selalu menjaga. Jadi walaupun sakit penyakit ya, saya punya iman, saya dengan iman saya katakan roh sakit penyakit keluar, ya udah benar-benar pergi gitu. Jadi ketika pergi dia nggak akan kembali gitu, ya kan. Jadi itu sebenarnya Tuhan sedang apa namanya, mereka nggak percaya ya. Jadi mereka sedang melihat kuasa Tuhan itu bekerjanya nyata banget gitu, bukan kaleng-kaleng. Nggak dulu, nggak sekarang, pokoknya sampai selama-lamanya kuasa Tuhan itu tetap ada ya. Dan apa namanya, tidak